Ini harus terus diingat. Nahdlatul Ulama adalah rumah besar kita. Nahdlatul Ulama adalah cahaya yang telah diwariskan oleh Wali Songo. Kemudian sekarang PWILS hadir untuk menambah kekuatan Nahdlatul Ulama. Tidak boleh ada kesempatan musuh untuk menghadap-hadapkan Nahdlatul Ulama dan PWILS. Jangan berikan kesempatan sedikit pun kepada musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk melemahkan Nahdlatul Ulama, kemudian membenturkan Nahdlatul Ulama dengan PWILS. Orang-orang musuh-musuh NU hari ini panas kupingnya ketika sudah tahu bahwa PWILS diterima di masyarakat. Karena dengan adanya PWILS, mereka yang selama ini lidahnya tajam kepada NU, sekarang lidahnya menjadi keluh. Mereka yang biasa menghina kiai-kiai NU, ketika sudah ada PWILS, mereka tidak akan lagi berani menghina kiai NU. Sebelum ada PWILS, mereka berani untuk merubah sejarah NU. Setelah ada PWILS, jangankan mereka merubah, nyenggol sedikit saja bendera NU, mereka akan berhadapan dengan kesatria-kesatria PWILS. Sebelum ada PWILS, mereka hina keputusan Nahdlatul Ulama. Setelah ada PWILS, mereka rame-rame menyanjung-nyanjung Nahdlatul Ulama, menyanjung-nyanjung kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Sebelum ada PWILS, setiap ada acara yang di situ ada gambar Mbah Hasim, ada gambar Bahlawi, maka dulu gambar Mbah Hasim dibikin kecil, gambar Bahlawi yang gak bisa ngaji dibikin besar. Setelah ada PWILS, mereka Bahlawi yang mau mengadakan acara mengambil gambar Mbah Hasim, tidak ada lagi yang berani menjadikan gambar Mbah Hasim lebih kecil daripada Bahlawi. Ini kenyataan. Tapi kalau dengan gambar bupati, mereka masih berani. Bupati yang jadi bupati habisnya miliaran, yang dia jadi bupati harus kampanye bertahun-tahun mempersiapkan diri, kemudian bikin acara sholawatan. Ini gambar bupatinya kayak tuyul, gambar Habib Syekhnya kayak raksasa. Yang bikin siapa itu? Yang bikin bukan orang bupati, yang bikin itu sendiri tukang-tukang marawisnya. Mauan dia itu bikin gambar sendiri begitu besar, gambar orang lain kecil, itu ada maknanya. Makna kesombongan datiah diri mereka, bahwa diri mereka lebih besar daripada orang lain. Gambarnya saja mereka harus lebih besar dari siapapun, walaupun pangkatnya cuma tukang kecerak selawatan. Bupati itu banyaknya doktor, bupati itu orang pintar, bupati itu menguasai satu kabupaten. Kadang satu kabupaten kalau di Banten ada yang 1,5 juta orang, ada yang 3 juta seperti Kabupaten Tangerang. Tapi
tapi dikalahkan oleh tukang kecerek solawatan. Gambarnya seakan dia lebih besar, padahal dia datang dibayar oleh uang pemerintah daerah, dia datang dibayar oleh uang-uang rakyat. Ini yang harus menjadi perhatian PWI. Pertanyakan, karena apa kamu gambarmu lebih besar daripada Mbah Hasyim? Kalau masih ada yang berani, coba yang gambarnya digedein itu oleh mereka dalam banner-banner, pangkatnya seperti apa? Baca kitab Fathul Mu'in bisa ora? Dikirnya dia kuat seberapa puluh ribu, ngadu kuat dikirnya. Kadang-kadang kesombongan Dzatiyah ini kita bisa lihat hanya dari cara bikin banner, dari gambar-gambar yang mereka sebarkan di hadapan publik. Untuk apa? Untuk mengatakan kami lebih mulia daripada kalian. Itu setahun 2 tahun lagi kamu semua orang-orang yang merasa sombong itu akan menarik semua akhlak-akhlak kalian, dan kalian akan rasakan betapa pencerahan masyarakat Nusantara ke depan akan menjadi beban bagi setiap orang yang sombong-sombong secara Dzatiyah seperti kalian. Masyarakat Nusantara akan sadar bahwa dirinya bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan keagungan. Tidak boleh ada yang menghina bangsa Nusantara, walaupun hanya dari meletakkan foto di dalam banner. Ini meletakkan foto dalam banner itu menunjukkan kesombongan. Mereka yang bikin bannernya, mereka yang besarkan diri mereka sendiri, kemudian mereka kecilkan kiai-kiai kita, sehingga nanti masyarakat akan merasa Mbah Hasyim yang begitu luar biasa mengarang banyak kitab kuning, kemudian dapat dikalahkan tukang kecerek dari Ba'lawi. Ini warga NU kita harus semuanya mulai waspada. Ini adalah sebuah program jangka panjang, sehingga masuk ke dalam sanubari masyarakat kita bahwa memang mereka besar, padahal mereka itu tidak mengerti ilmu agama. Mbah Hasyim muhaddis, Mbah Hasyim ahli falak, Mbah Hasyim ahli usul fikih, Mbah Hasyim ahli fikih, Mbah Hasyim segala ilmu, tetapi kemudian tidak dihargai dalam peletakan banner-banner itu hanya karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi. Dulu mereka aman, sekarang mereka tidak aman. Kenapa? Karena tes DNA-nya terbukti melenceng. Mereka Ba'lawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siki mabu akeh sing palsu, banser ana sing palsu, tuku kelambi be orang milu diklat. PWI ana sing palsu, mesen kaos PWI ning Shopee, ligane orang milu terdaftar ning tingkat DPC, ora terdaftar ning tingkat DPD, ora terdaftar ning tingkat DPW. Wong pusat ora weruh, tapi dekeng nyunggo kaos-kaos PWI, mending dekene sholat tahajud maka deleng iki menyopet. Karena ini PWI sekarang ini kaos yang paling laris di Shopee, kaos PWI LS. Kaos PWI LS RU Tanjung Kimpul, laris Tanjung Kimpul, aja-aja Ba'lawi sing dagang.
Balawi dagang kaos PWLS. Kenapa itu? Karena orang masyarakat seneng dengan PWI, pada pengen beli kaos PWI. Tidak apa-apa, walaupun mereka bukan anggota PWI, boleh untuk menggunakan kaos PWI, asal ketika dinggo ajang sing ngisin-ngisinaken gawene. Aja nyopet nggo kaos PWI, bonceng rangda nggo kaos PWI. Analah kaki tolong laskar lamun bonceng rangda diuculi dingin, diuculin ganti kaos banser maning, aja maning kaos bansen Satkaryon apa iki Losari. Waduh, bahaya. Di mana-mana ini sekarang sedang menunggu PWI pengen dilantik. Wis weru ketua umumnya karo wakil ketua umum orde duit tekan ning kon ning Kalimantan, ning Jepang, ning Malaysia ngakune. Dheweke orde duit maning ngakune pengen doang diparani. Ya pada orde duit megah hati gak? Ikan orde duit, kita orde duit. Ini Malaysia pengen ada perwakilan PWI, dari Jepang pengen ada perwakilan PWI, maka kemudian kita bentuk yang namanya pengurus PWI khusus. Jadi PWI itu ada PWI khusus, ada PWI istimewa. PWI khusus adalah PWI perwakilan luar negeri. Kalau PWI istimewa adalah PWI yang dibentuk di keraton, kesultanan, kerajaan masa lalu yang sekarang ada pengurusnya. Kemudian di pesantren-pesantren dan padepokan-padepokan ini boleh membentuk PWI khusus yang disebut PWI istimewa. Nah ini Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kenapa banyak ibu-ibu saya ngomong PWI, karena saya yakin iki lakine PWI. Jadi lamun lakine anak perlu acara PWI didoakan baik, insya Allah barokah dunia dan akhirat. Nah kembali lagi itu, kemarin itu ada sedikit salah paham di Demak. PWI luar biasa di Demak, 10.000 pasukannya, tapi rupanya kurang komunikasi dengan PCNU. Akhirnya ada miskomunikasi. Wajar. Kenapa? Karena PWI ini semangatnya lebih besar daripada prosedurnya. Semangatnya luar biasa. Makanya di pusat sendiri ini ketum membentuk yang disebut mandataris ketua umum untuk tata kelola organisasi. Kenapa? Karena semakin besarnya PWI hari ini memerlukan penguatan organisasi yang kuat. Akhirnya saya ditugaskan oleh ketua umum, nanti akan memberikan sambutan ceramah agama untuk kita semua, untuk ikut mengurus tata kelola organisasi dari segi prosedur dan mekanismenya.